Orang-orang yang tidak tahu mengatakan bahwa kopi Indonesia itu terbaik di dunia. Diberitakan Starbucks pakai kopi Indonesia, ya iyalah. Kopi Gayo, kopi Mandailing, kopi Toraja dicampur dengan, kalau nggak salah, kopi Ethiopia. Itu blendingnya dari Starbucks. Saya pernah lihat di Takengon gitu ya, perusahaan-perusahaan pengumpul gitu yang mensuplai Starbucks dan merek-merek lain, mungkin ada ke Costa dan sebagainya, itu adanya di Takengon. Karena siapa yang tidak kenal dengan kopi Gayo? Kita pikir kita menjadi juara gitu dalam ekspor kopi, ternyata tidak. Dulu kita nomor 2, nomor 1 itu adalah Kolombia atau Brazil gitu. Dan kemudian kita pernah nomor 2, sekarang pernah nomor 3. Karena menyeruak Vietnam loh nomor 2. Sekarang kita di nomor 5. Kita di nomor 5 ya. Jadi kita pengekspor kopi nomor 5 dunia, which is kecil banget. Kalah dengan Kolombia, kalah dengan Brazil. Kalau itu gue nyerah lah. Ya, yang membuat saya tidak habis pikir, kita kalah dengan Vietnam. Ya, Vietnam dengan lahannya nggak sebesar Indonesia, kok bisa gitu? Jadi saya bertemu tuh dengan orang-orang asosiasi kopi, pelaku-pelaku perdagangan kopi. Indonesia itu kopinya itu eksotis, nggak ada yang bisa lawan. Robusta tumbuh di sini, Arabica tumbuh di sini, Liberica tumbuh di sini, dan setiap origin, setiap tempat itu menghasilkan kopi dengan rasa yang berbeda-beda. Kopi Gayo, kopi Mandailing, kopi Toraja, kopi Bajapa. Di Sunda ya, di Jawa Barat banyak sekali kopi-kopi baru. Kopi Bali, kopi luwak. Ya, wah, luar biasa, rasanya beda-beda. Apa yang terjadi? Kita itu ya cuma menang di eksotisme. Kolombia itu cuma satu lah, Blue Mountain atau apa, satu kopi doang. Kita banyak banget, mungkin ratusan kita varian kopi. Kita punya terlalu banyak. Sama seperti kita punya tempat pariwisata terlalu banyak. Saking banyaknya bingung kita mempromosikannya. Nah, terjadi lagi kepada kopi. Kopi Indonesia itu, saya kan pernah berjalan ke Dresden. Ya, saya traveling ke Dresden, kota di luar kota Berlin di Jerman Timur. Ya, di situ dulu pelukis Indonesia Raden Saleh pernah tinggal ya. Rumahnya masih ada di situ. Ada satu toko kopi, dia grinding kopi yang berasal dari kopi-kopi dari seluruh dunia. Kopi Ethiopia, kopi semua ada. Kopi Brazil, kopi apa gitu. Saya cek, marah saya. Nggak ada kopi Indonesia. Saya tanya dong, do you know Indonesia? Yes. Dia bilang, why you don't have Indonesian coffee? Lo tau nggak jawabannya apa? Ngurusnya susah. Oh, ngurusnya susah. Jangan kaget lo ya. Nanti saya akan bicara sendiri. Banyak sekali produk-produk Indonesia. Brand Indonesia, kayak Kopiko. Begitu kita lihat di Paris itu, made in Vietnam, made in Thailand. Ya, ini saya pikir teman-teman yang ada hubungannya dengan perdagangan, ekspor, ini juga challenge lah dalam rangka mendukung Pak Prabowo 2045. Nomor 2, ini yang lebih valid saya pikir. Ya, kita itu, kopi kita itu jenisnya banyak, tapi bukan industri. Yang punya itu cuman pemilik-pemilik kebun kopi, ada yang 1 hektar, ada yang 2 hektar, ada yang 5 hektar. Bukan massal gitu yang punya ratusan hektar, tidak. 3K persoalan kita. Satu adalah kualitas. Kualitasnya itu tidak merata. Walaupun Gayo mana dulu nih? Ya, kualitas. Nomor 2 adalah kapasitas. Kecil-kecil. Kalau kita kopi Toraja berapa sih produksinya? Jadi kalau kecil gitu sulit untuk diperdagangkan secara massal. Ya, kualitas, tadi apa lagi? Kapasitas, nomor 3 ada lagi kontinuitas. Jadi itu persoalan kita. Jadi PR besar. PR besar. Lagi pula, kenapa ekspor kita tidak besar? Karena kita punya 270 juta penduduk yang untuk mengopi, memberikan kopi kepada ratusan juta penduduk ini juga udah menyerap cukup banyak kopi-kopi lokal. Ya, jadi ini fakta yang juga oke sih. Tapi saya berharap mari kita terobosan. Brand-brand kopi Indonesia itu keluar negeri lah. Kopi Vietnam udah masuk ke sini. Kopi, apalagi kopi dari Korea udah masuk sini. Giliran kopi Indonesia yang keluar. Jangan jadi jago kandang. Jadi saya pelaku-pelaku brand. Saya kemarin ada kopi tuku ya, punya Mas Tio. Sempat bikin pop-up di Seoul. Tapi saya pikir nggak lama juga dia bilang. Ya, kita perlu dukungan ya dari pemerintah. Ya, ayo kementerian, mungkin di kementerian apa, perdagangan atau pariwisata atau apa gitu. Mari kita dukung seperti dulu Thailand membuat bagaimana di setiap kota di seluruh dunia ada restoran Thailand. Nanti akan saya cerita dalam episode selanjutnya. Bye-bye.
Jangan lupa kita akan berkunjung ke Huawei dalam trip ke-5 saya. Kita akan ke Huawei yang ada di Shenzhen dan juga kita akan juga berkunjung ke BYD dan juga Alibaba yang ada di Shenzhen dan juga ada di Guangzhou. 2 kota loh, tanggal 17 sampai 21 Februari 2025. Ikut dengan saya, mari kita akan bisa diskusi, bertemu saya, ngobrol, sharing gitu, dan saya akan sharing juga satu bahan seminar yang sangat luar biasa. Jangan lupa, kota ini terutama Guangzhou, kota yang wah enak banget untuk shopping. Produk-produk China yang menarik, murah, dan keren-keren. Saya tunggu, bye-bye.